Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan memenuhi tugas video belajar mandiri yang pada kali ini yaitu belajar JavaScript. Apa itu JavaScript dan bagaimana cara kerjanya dengan HTML dan CSS. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ampuh yang menghadirkan interaktivitas dan perilaku dinamis pada situs web. Meskipun HTML dan CSS adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun konten dan menata elemen pada halaman JavaScript, melampaui itu dengan memungkinkan fungsionalitas yang lebih kompleks seperti menangani input pengguna, menganimasikan elemen, dan bahkan membangun aplikasi web lengkap. Sebagai contoh, ketika Anda mengklik tombol mengirim formulir atau mengarahkan kursor ke menu, JavaScript menentukan bagaimana halaman tersebut berperilaku. Berikut contoh bagaimana ketiga hal ini bekerja sama. Untuk warna Dalam contoh ini, HTML digunakan untuk mendefinisikan konten sebuah judul, H1 elemen, dan sebuah tombol button elemen. CSS digunakan untuk menerapkan gaya pada judul seperti membuat teks warna hijau. JavaScript digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat tombol diklik. Oh, yang ini. Singkatnya, HTML menyediakan struktur, CSS menambahkan gaya, dan JavaScript memungkinkan perilaku, sehingga menciptakan pengalaman web yang lengkap dan interaktif. Apa peran JavaScript dalam mengembangkan web dibandingkan dengan HTML dan CSS? JavaScript pada halaman web dan memastikan bahwa kod Anda bebas kesalahan. JavaScript menyediakan gaya untuk halaman web otomatis. Kode JavaScript menyediakan fungsional interaktif perilaku dinamis halaman web. Yang JavaScript hanya digunakan buat animasi tingkat lanjut. Bagaimana JavaScript biasanya berinteraksi dengan HTML dan CSS? Sebuah halaman gaya curve membuat versi HTML untuk halaman tersebut sehingga kod HTML dan cepat. JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten gaya secara dinamis. JavaScript hanya berfungsi di sisi backend dan digunakan di front end. JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dengan gaya secara dinamis. Manakah pertanyaan berikut yang benar mengenai hubungan antara JavaScript, HTML, dan CSS? Dan CSS adalah bahasa pemrograman, sedangkan JavaScript bahasa markup. Apa itu tipe data dan apa saja berbagai tipe data dalam JavaScript? Dalam JavaScript,
Tipe data adalah jenis nilai yang Anda simpan seperti angka atau teks. Variabel adalah wadah bernama yang menyimpan nilai dengan tipe data tertentu. Memungkinkan Anda merujuk dan manipulasi seluruh kod Anda. Anda mungkin ingat saat pelajaran matematika di sekolah, kita mengerjakan variabel seperti ini. X sama dengan 2. Anda dapat membuat variabel seperti X dan Y, kemudian merujuk variabel tersebut di seluruh program Anda dan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan. Konsepnya serupa dalam pemrograman. Anda dapat membuat nama variabel sendiri dan menetapkan nilai padanya. Nilai-nilai ini akan memiliki tipe data yang berbeda. Tipe data membantu program menangani jenis data yang sedang diolah, apakah itu angka atau teks atau hal lainnya. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar yang Anda gunakan dalam program Anda. Kita akan menjelajahi setiap tipe data secara lebih detail di pelajaran mendatang. Untuk saat ini, berikut adalah pengantar singkat tentang berbagai tipe data di JavaScript. Tipe data pertama yang akan kita bahas adalah number. Tipe data tersebut, number, mewakili bilangan bulat dan bilangan float point. Contoh bilangan bulat meliputi 7, 19, dan 90. Console log adalah fungsi yang menampilkan informasi ke konsol, yang merupakan bagian dari peramban web Anda yang digunakan untuk mendebug code. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang console log di pelajaran mendatang. Selain itu, simbol garis miring 2 simbol digunakan untuk menambahkan komentar ke komentar dalam kode Anda. Komentar adalah catatan untuk diri Anda sendiri atau programmer lain yang akan diabaikan saat kode dijalankan. Aktifkan editor interaktif dan coba ubah beberapa bilangan bulat untuk melihat pembaruannya di konsol. Oh, 3, 5, 6, 7 oh 5, 5, 6, 7 oh. Bilangan floating point adalah bilangan yang memiliki titik desimal. Contohnya bilangan floating point meliputi 3,14 dan 5,2. Yang 7,2 367 767 min 14. Tipe data selanjutnya ada string. String adalah rangkaian karakter atau teks yang diapit oleh tanda kutip berikut contoh string yang menggunakan tanda kutip ganda. Saya suka coding. Berikut adalah penggunaan kata kutip tunggal. Seringkali Anda akan menggunakan string untuk mewakili nama, label, pesan peringatan, dan lain sebagainya. Tipe data lain yang digunakan dalam JavaScript adalah boolean. Tipe data integer. Boolean mewakili salah satu dari nilai true atau false. Misal, sebuah program memungkinkan memeriksa apakah pengguna sudah masuk login true atau login false, dan mengubah halaman berdasarkan hal tersebut. Jika pengguna sudah masuk, Anda mungkin ingin menampilkan halaman dashboard kepada mereka. Jika belum, Anda ingin menampilkan halaman login kepada mereka. Dua tipe data selanjutnya yang digunakan dalam JavaScript adalah undefined dan null. Undefined artinya sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Anda akan mempelajari
Lebih lanjut tentang ini di pelajaran berikutnya. Null artinya variabel tersebut sengaja diatur ke nothing dan tidak menyimpan nilai apapun. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja di pelajaran selanjutnya. Tiga tipe data terakhir lebih kompleks sifatnya. Ketiganya adalah objek, simbol, dan big integer. Sebuah himpunan objek adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Name, alias, 30. Objek sangat berguna untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja dengan objek di modul selanjutnya. Simbol adalah tipe data khusus di JavaScript yang selalu unik dan tidak dapat diubah. Nilai ini sering digunakan untuk membuat label atau pengidentifikasian unik untuk properti. Big integer digunakan untuk angka yang sangat besar yang melebihi batas number tipe tersebut. Dalam contoh ini kita bisa membuat sebuah angka big integer dengan menambahkan angka n di akhirnya. Angka yang sangat besar. Simbol dan big integer merupakan dua jenis ukuran umum digunakan, tetapi tetap penting untuk diketahui. Memahami tipe data ini akan membantu Anda menangani dan mengelola berbagai jenis data dalam program Anda. Karena setiap tipe memiliki karakteristik dan perilaku sendiri. Manakah di antara berikut ini yang merupakan tipe data string? Tipe data apa yang mempresentasikan nilai berupa true dan false? Jika sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai, apa tipe datanya? Tetapi belum diberi nilai apa? Apa ya? Give it else. Menyediakan gaya untuk membuat channel interaktif, struktur. Bagaimana JavaScript berinteraksi dengan CSS di sebuah halaman web? Apa itu variabel dan apa pedoman penamaan variabel JavaScript? Dalam JavaScript, variabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat Anda akses dan modifikasi di seluruh program Anda. Anda dapat menganggap variabel sebagai kotak yang menyimpan nilai. Dan dengan variabel, Anda dapat melacak hal-hal seperti angka atau teks yang merujuk pada nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini kapan pun Anda membutuhkan dalam program Anda. Salah satu cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript adalah dengan cara menggunakan let. Kata kuncinya adalah var. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang let, kunci var, serta cara lain mendeklarasikan variabel di pelajaran selanjutnya. Berikut contoh penggunaan let. Untuk mendeklarasikan variabel bernama x. Saat ini, x variabel tersebut belum memiliki nilai. Jika Anda mencoba menggunakannya, variabel tersebut akan mengembalikan nilai undefined, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki nilai. Berikut contohnya. Catatan konsol adalah fungsi menampilkan informasi ke konsol yang merupakan bagian dari peramban web Anda yang digunakan untuk mendebug code Anda. Anda akan mempelajari selanjutnya tentang konsol. Selain itu, simbol biar let x unified let x
Mana berarti 25 ya. Nah ini 30. Oh beda ya. Untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel, Anda perlu menggunakan operator penugasan seperti X sama dengan 25. Sekarang, saat Anda menggunakan X, variabel tersebut akan mengembalikan nilai 25. Operator penugasan seperti tanda sama dengan, tetapi tidak memeriksa kesamaan. Anda mempelajari operator yang tepat untuk memeriksa kesamaan di pelajaran selanjutnya. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke suatu variabel. Proses penetapan nilai ke suatu variabel ini dikenal sebagai inisialisasi. Salah satu kelebihan menggunakan let, kata kunci untuk mendeklarasikan variabel adalah Anda dapat menetapkan ulang nilai padanya. Dalam pemrograman, penetapan ulang berarti memberikan nilai baru kepada variabel yang sudah memiliki nilai. Berikut adalah contoh menetapkan ulang nilai untuk X. 25, 30. Sekarang X variabel tersebut menyimpan nilai 30. Pastikan bahwa let kata kunci tidak diperlukan lagi karena X variabel tersebut sudah dideklarasikan. Jadi, tidak perlu mendeklarasikannya untuk kedua kalinya. Saat menggunakan penugasan ulang, Anda hanya perlu merujuk pada nama variabel. Penugasan ulang berguna karena memungkinkan Anda untuk memperbarui dan mengubah nilai yang tersimpan dalam variabel saat program Anda berjalan. Contoh yang baik untuk ini adalah memperbarui poin dalam permainan. Penamaan variabel mungkin tampak sederhana, tetapi ada beberapa aturan dan praktik terbaik untuk memastikan kod Anda mudah dirancang dan berfungsi. Nama variabel Anda harus menggambarkan apa yang diwakili oleh data tersebut. Misalnya, alih-alih menggunakan nama variabel X, nama yang lebih deskriptif seperti X atau points akan membuat kod Anda lebih mudah dipahami. Variabel dalam JavaScript harus diawali dengan huruf garis bawah atau tanda dolar. Variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel PK terhadap huruf besar dan kecil. Artinya, kata X yang ditulis dengan huruf kecil semua dan kata yang ditulis dengan huruf besar dengan huruf kapital A dianggap sebagai variabel yang berbeda. Inilah mengapa pentingnya untuk menggunakan konversi persamaan yang konsisten seperti camel case. Camel case adalah format di mana kata pertama semuanya huruf kecil dan setiap kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Berikut contoh penggunaan konversi penamaan camel case untuk sebuah variabel. Ada beberapa kata kunci dalam JavaScript yang tidak dapat Anda gunakan sebagai nama variabel seperti let, const, function, atau return. Karena kata kunci tersebut dicadangkan untuk bahasa sendiri, Anda juga sebaiknya menghindari penggunaan karakter khusus seperti tanda seru atau simbol @ dalam nama variabel Anda. Sebaiknya nama variabel tetap mudah dibaca dengan menggunakan huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar. Dalam mengikuti penuan ini, kod Anda bersih seiring bertambahnya kompleksitas. Kata kunci apa yang Anda gunakan untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript ketika ada bencana untuk memperbarui nilai binary? Kata kunci. Manakah di antara berikut ini merupakan nama variabel yang valid dalam JavaScript? Yang valid enggak diawali. Tidak boleh.
Mengapa pentingnya untuk menggunakan tidak boleh diawali angka Mengapa penting untuk menggunakan nama deskriptif untuk variabel? Bagaimana cara kerja let dan cons? Secara berbeda dalam hal deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Saat bekerja dengan JavaScript, Anda seringkali mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data yang akan Anda gunakan di seluruh program Anda. Dalam JavaScript modern, let, dan or cons adalah cara yang lebih disukai untuk mendeklarasikan variabel. Tetapi keduanya berbeda dalam cara menangani penugasan dan penugasan ulang nilai. Dalam pelajaran ini kita mengeksplorasi bagaimana let dan cons berbeda dalam deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Kata kunci ini let memungkinkan Anda untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diperbarui atau diberi nilai ulang di kemudian hari. Anda dapat menganggapnya let sebagai wadah yang fleksibel setelah Anda menyimpan nilai di dalamnya. Anda dapat mengubah nilai tersebut sesuai kebutuhan di seluruh program Anda. Berikut ada contoh mendeklarasikan dan menetapkan nilai variabel dengan let. Dalam hal ini, variabel score dideklarasikan dan diberi nilai 10. Jika Anda ingin memperbarui nilainya, nanti Anda dapat dengan mudah melakukannya. Sekarang skor variabel ini menyimpan nilai 20. Hal ini membuat let sangat berguna ketika Anda tak tahu bahwa nilai suatu variabel akan berubah saat program Anda berjalan. Di sisi lain, cons digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bersifat konstan. Setelah Anda menetapkan nilai ke variabel yang dideklarasikan dengan cons, Anda tidak dapat menetapkan nilai lain lagi. Ini sangat cost ideal untuk nilai-nilai yang tidak ingin Anda ubah secara tidak sengaja selama eksekusi program Anda. Berikut adalah contoh deklarasi dan menetapkan nilai variabel dengan cost. Setelah max score, nilai tersebut ditetapkan 100. Nilai tersebut tidak dapat diubah. Max score sama dengan 200. Mencoba menetapkan nilai ulang ke sebuah cost, variabel akan memunculkan kesalahan di konsol JavaScript Anda karena cost variabel bersifat tetap, immutable. Setelah nilai ditetapkan, Anda dapat mendeklarasikan let variabel tanpa langsung memberi nilai, dan Anda dapat memberinya nilai nanti. Variabel yang dideklarasikan dengan let cost harus diberikan let cost. Variabel yang dideklarasikan dengan let cost harus diberi nilai pada
saat deklarasi. Jika Anda mencoba mendeklarasikan cost variabel tanpa bernilai, Anda akan mendapatkan kesalahan. Anda sebaiknya menggunakan let ini ketika perlu mendeklarasikan variabel yang akan diberi nilai di kemudian hari. Misalnya, untuk melacak perubahan skor atau memperbarui nilai dari waktu ke waktu dalam program Anda, gunakan cost saat Anda ingin mendeklarasikan variabel yang harus tetap konstan, seperti nilai konfigurasi atau pengaturan yang tidak boleh diubah secara tidak sengaja. Anda juga bisa menggunakan par. Kata kunci tersebut tetap tidak lagi begitu direkomendasikan. Kata kunci ini mirip dengan let, hanya saja cakupannya lebih luas, sehingga lebih mungkin menimbulkan masalah dalam program Anda. Apa yang terjadi jika Anda mencoba menetapkan ulang nilai ke variabel yang dideklarasikan kelas? Nilai tetap beri kata keluar ini akan mencoba karena kos. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan cara yang benar? Maka bisakah Anda mendeklarasikan cost variabel tanpa memberikan nilai? Ya, tetapi Anda harus menentukan nilainya nanti. Dan diberikan nilai ulang. Oke. Apa itu string dalam JavaScript dan apa itu imutabilitas string? Dalam JavaScript, string adalah urutan karakter yang digunakan untuk merepresentasikan data teks. String adalah salah satu tipe data primitif dalam bahasa tersebut, bersama dengan angka boolean, null dan unified. Untuk membuat string di JavaScript, Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Berikut contoh membuat dua variabel yang menyimpan nilai string. Meskipun Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda untuk membuat string, penting untuk konsisten. Jika sebuah string dimulai dengan tanda kutip tunggal, maka string tersebut juga harus diakhiri dengan tanda kutip tunggal. Hal yang sama berlaku pada tanda kutip ganda. Contoh berikut akan menghasilkan kesalahan karena dimulai dengan tanda kutip ganda diakhiri kata tanda kutip tunggal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa string bersifat immutable, tidak dapat diubah. Dalam pemrograman, immutabilitas berarti bahwa setelah sesuatu dibuat, ia tidak dapat diubah. Jadi, ketika Anda membuat string, Anda tidak dapat mengubah karakternya secara langsung. Sebaliknya, Anda akan membuat string baru jika ingin melakukan perubahan. Berikut contoh cara menetapkan string baru ke sebuah developer variable. Mungkin ini baru ya. Karena string bersifat immutable, tidak dapat diubah, kita tidak dapat memperbarui string pertama secara langsung. Itulah mengapa kita menetapkan string baru ke developer variable tersebut. String merupakan bagian penting dari pemrograman, dan dalam pelajaran selanjutnya Anda akan belajar teknik dari canggih untuk manipulasi dan memanfaatkan potensi penuhnya untuk menciptakan aplikasi yang dinamis dan interaktif. Manakah dari berikut ini yang merupakan sintaks yang benar untuk membuat string di JavaScript? Apa yang terjadi jika di awal dia nggak ada sintaks membuat string keduanya kan? Mengapa string dianggap tidak dapat diubah atau immutable di JavaScript?
Anda tidak dapat membuat string menggunakan variabel. Mengapa string dianggap tidak dapat diubah atau immutable di JavaScript? Anda tidak dapat membuat string menggunakan variabel. Setelah sebuah string dibuat, Anda tidak dapat mengubah karakternya secara langsung. String hanya dapat dibuat menggunakan literal. Anda dapat mengubah string tetapi hanya melalui variabel global. Apa itu penggabungan string dan bagaimana cara menggabungkan string dengan variabel? Dalam JavaScript, bekerja dengan teks adalah bagian penting dari pengkodean, dan seringkali Anda perlu menggabungkan atau menyatukan bagian-bagian teks. Proses ini disebut penggabungan string atau string concatenation. Dalam pelajaran ini kita akan fokus pada cara kerja penggabungan string, khususnya menggunakan operator plus sama dengan, dan metode concat. Operator plus adalah satu metode paling sederhana dan paling sering digunakan untuk menggabungkan string. Operator ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa string atau menggabungkan string dengan variabel yang berisi teks. Berikut contohnya. First name ditambah last name. Ini untuk spasi. Kalau nggak ada ini tidak spasi. Dalam contoh ini kita menggunakan operator plus untuk menggabungkan variabel first name dan last name bernama dengan spasi untuk membuat nama lengkap. Salah satu kelemahan penggunaan plus operator untuk penggabungan string adalah dapat menyebabkan masalah spasi. Jika Anda tidak mengatur spasi antar string yang digabungkan dengan cermat. Berikut ada contoh di mana spasi hilang. Setiap kali Anda menggunakan operator plus untuk menggabungkan string, penting untuk memeriksa kembali apakah ada masalah spasi. Jika Anda perlu menambahkan atau menyisipkan ke dalam string yang sudah ada, Anda dapat menggunakan operator plus sama dengan ini. Ini berguna ketika Anda ingin mengembangkan string dengan menambahkan lebih banyak teks ke dalam seiring waktu. Berikut adalah contoh menggabungkan satu string dengan string lain yang menggunakan operator plus sama dengan. Hello plus sama dengan John. Tinggal panggil ke tak, variabelnya sama. Kalau ini beda, jadi bisa sama variabel. Penting untuk diingat bahwa string bersifat immutable, yang berarti setelah sebuah string dibuat, Anda tidak dapat mengubahnya. Dalam kasus ini, string asli hello tidak dimodifikasi. Sebaliknya, greeting sekarang merujuk pada string baru, hello John. Cara lain untuk menggabungkan string adalah dengan menggunakan concat. Metode tersebut, sebelum kita mulai mempelajari concat, metode ini penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu metode dan fungsi pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam pemrograman, fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali melakukan tugas spesifik dan dipanggil dengan berbagai input. Sementara itu, metode adalah jenis fungsi yang terkait dengan suatu objek. Artinya, metode tersebut beroperasi pada data yang terdapat di dalam objek tersebut. Pada pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang cara kerja fungsi, objek, dan metode JavaScript. Namun, untuk saat ini, penting untuk memahami bahwa JavaScript memiliki puluhan metode yang dapat Anda gunakan seperti concat, metode let. Berikut adalah penggunaan concat metode concat ini menggabungkan dua string. String satu concat spasi gitu.
Dalam contoh ini kita menggabungkan concat. Metode concat untuk menggabungkan string satu spasi untuk petik satu ini dan menjadi string 2 satu string. Kesimpulannya, operator plus paling cocok menggabungkan penggabungan sederhana, terutama ketika Anda perlu menggabungkan beberapa string atau variabel. Operator sama dengan plus ini berguna untuk menggabungkan membangun string langkah demi langkah atau menambahkan konten baru ke variabel ke variabel string yang sudah ada. Terakhir, concat. Metode ini bermanfaat ketika Anda perlu menggabungkan beberapa string menjadi satu. Apa kegunaan utama operator plus dalam penggabungan string? Menyambungkan dua string atau menyambung untuk membandingkan. Manakah dari berikut ini yang merupakan cara yang benar untuk menggabungkan string? Manakah dari metode berikut ini yang benar menggabungkan beberapa string? Apa kegunaan konsol log dan bagaimana cara kerjanya? Pelajaran sebelumnya telah memperkenalkan Anda pada hal tersebut, yaitu konsol log. Tetapi pelajaran ini akan membahas lebih dalam tentang tujuan dan penggunaannya. Dalam JavaScript, console.json adalah alat metode sederhana namun ampuh yang digunakan untuk menampilkan pesan atau mengeluarkan informasi ke konsol browser. Alat ini sebagian besar digunakan oleh pengembang untuk melakukan debugging dan memeriksa kode saat mengerjakan program mereka. Anda dapat menggunakan console log untuk mencatat teks atau variabel ke konsol dan memastikan kode Anda berjalan dengan benar. Untuk menggunakannya, console log, Anda memiliki metode tersebut dengan nilai atau pesan yang ingin Anda tampilkan di dalam tanda kurung. Berikut adalah contohnya. Oh, langsung kayak print gitu ya, print halo dunia gitu, console log halo dunia. Let 6 nomor 5 panggil 6. Oke. Contoh pertama mencetak hello world, output hello world di konsol browser, sedangkan contoh kedua mencetak nilai 5. Berikut contoh lain bekerja dengan console log. Nama Alice, console log hello plus name di hello, Alice. Anda juga dapat memasukkan beberapa nilai yang dipisahkan console log oleh koma. Misalnya nama Alice, console log nama, name panggil name, berarti nama Alice, umur 25. Name Alice 25. Ini berguna untuk mencatat beberapa informasi sekaligus. Metode ini atau metode console log ini membantu Anda memantau kode Anda saat dijalankan, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan menangani bagaimana program Anda berperilaku. Apa console log? Apa fungsi console log di metode JavaScript? Fitur memisahkan kode mencari kesalahan. Fungsinya adalah mencatat dan menampilkan hasil bersama ke browser. Apa yang akan dicatat ke console log? 10. Mengapa konsol berbahasa Aceh? Ini biasa digunakan untuk merusak kinerja suatu aplikasi di konsol. Ini biasa digunakan oleh pengembang untuk melakukan debugging dalam pengembangan. Testing dalam hal ini. Oke.
Apa peran titik koma dalam JavaScript dan pemrograman secara umum? Dalam JavaScript ada banyak bahasa pemrograman lainnya. Titik koma membantu memisah pernyataan dan meningkatkan keterbacaan kod. Dalam JavaScript, titik koma digunakan untuk menunjukkan akhir sebuah pertanyaan, sama seperti titik yang menandai akhir kalimat dalam bahasa Inggris. Titik koma menandakan akhir baris kod yang dapat dieksekusi. Hal ini memungkinkan mesin JavaScript untuk membedakan antara perintah yang terpisah, perintah-perintah yang terpisah. Dalam kod ini, titik koma di akhir setiap baris menandai akhir setiap pernyataan. Tanpa titik koma, mesin JavaScript mungkin kesulitan menafsir di mana satu pertanyaan berakhir dan pertanyaan lain dimulai. Titik koma terutama digunakan untuk menandai akhir sebuah pertanyaan. Ini membantu mesin JavaScript memahami pemisahan instruksi individual yang penting untuk mengeksekusi yang benar. Let A sama dengan 1, let B sama dengan 2. Meskipun JavaScript memiliki penyisipan titik koma otomatis atau ACI yang dapat menambahkan titik koma secara otomatis, menyertakan secara eksplisit, meningkatkan kejelasan kod dan membantu pencegahan kesalahan yang mungkin muncul di perilaku ACI yang tidak terduga. Tanda titik koma digunakan dalam banyak hal bahasa pemrograman, termasuk bahasa C dan bahasa C++ dan bahasa Java. Tanda titik koma menandai akhir pernyataan atau instruksi, membantu compiler atau interpreter mengurai kod yang benar. Compiler menerjemahkan kod bahasa pemrograman tingkat tinggi dan pemrograman tingkat tinggi ke dalam kod yang dapat dibaca mesin, menghasilkan file yang dapat dieksekusi. Dengan membatasi pertanyaan secara jelas, titik koma berkontribusi pada keterbacaan dan pemeliharaan kod. Titik koma membantu mencegah ambiguitas dalam eksekusi kod dan memastikan bahwa pernyataan diakhiri dengan benar. Titik koma adalah bagian fundamental dari JavaScript dan banyak bahasa pemrograman lainnya. Tanda titik koma menandai akhir pernyataan, meningkatkan keterbacaan kode, dan membantu menghindari kesalahan yang terkait dengan penyisipan titik koma otomatis. Dengan memahami menggunakan titik koma dengan benar, Anda dapat menulis kod yang lebih andal dan mudah dipelihara. Apa peran utama titik koma dalam JavaScript? Pernyataan. Apa yang terjadi jika titik koma dihilangkan dalam kod JavaScript? Mengapa penggunaan titik koma secara eksplisit berupa untuk JavaScript dan memiliki fitur penyisipan titik koma otomatis? Apa itu komentar dalam JavaScript dan kapan harus menggunakannya? Komentar dalam JavaScript komentar dalam pemrograman digunakan untuk memberikan konteks tambahan pada kod atau meninggalkan catatan untuk diri sendiri dan orang lain. Komentar adalah baris atau blok teks yang diabaikan oleh mesin JavaScript. Saat kod Anda dieksekusi, komentar ada semata-mata untuk kepentingan orang yang membaca kod tersebut, baik itu Anda sendiri atau orang lain. JavaScript menyediakan dua cara untuk menambahkan komentar ke kod Anda: komentar satu baris dan komentar multibaris. Komentar satu baris dibuat menggunakan dua garis miring. Berikut contohnya. Jenis komentar ini sangat cocok penjelasan atau klarifikasi singkat. Berikut adalah contoh nyata dari berkas proyek kurikulum FreeCodeCamp. Jangan khawatir mencoba memahami apa yang sebenarnya dilakukan kod tersebut, karena itu lebih canggih daripada yang telah Anda pelajari sejauh ini.
Sebaliknya, fokuslah pada komentar yang ditinggalkan oleh pengembang. Komentar ini memberikan konteks penting mengapa kode ini ada. Komentar seperti ini penting bagi mereka yang bekerja dalam tim karena dua alasan. Satu, pengembang lain yang mengerjakan proyek ini akan memahami tujuan kode ini. Hal ini membantu mencegah perubahan atau penghapusan yang tidak perlu tanpa berkonsultasi dengan tim yang dapat menyebabkan bug atau masalah. Jenis komentar lainnya berkomentar multibaris, berikut sintaks dasarnya. Komentar multibaris berguna ketika Anda menulis deskripsi, penjelasan, atau catatan yang lebih panjang dalam kode Anda. Mari kita lihat kembali proyek kurikulum Recodecamp untuk melihat bagaimana komentar multibaris dapat digunakan di dunia nyata. Seperti sebelumnya, abaikan semua kode menggunakan konsep yang diajarkan sebaliknya, fokus pada komentar, tinggalkan saja. Seorang pengembang dalam tim atau bahkan kontributor baru yang mengerjakan proyek tersebut dapat memahami mengapa bagian kode ini ada di sini dan memiliki konteks lengkap sebelum mengerjakan area proyek ini. Meskipun komentar berguna dalam pemrograman, penting untuk menghindari pemberian komentar yang berlebihan. Anda tidak perlu memberi komentar pada setiap baris kode, terutama jika kode lugas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh penggunaan komentar untuk menjelaskan hal yang sudah jelas. Dalam situasi ini, tidak perlu menambahkan komentar apapun ketika kode tersebut sudah cukup jelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbacaan, bukan untuk memenuhi kode dan dengan penjelasan yang tidak perlu. Jika Anda ingin menambahkan komentar pada proyek pribadi Anda saat belajar pemrograman, itu tidak masalah. Tetapi begitu Anda mulai mengerjakan proyek di dunia nyata dengan pengembang lain, penting untuk tidak menggunakan komentar pada kode yang sudah jelas maknanya. Penting juga untuk tidak menggunakan komentar untuk membantu menjelaskan kode yang membingungkan, tetapi terlalu rumit atau ditulis dengan buruk. Dalam situasi tersebut, sebaiknya lakukan refactoring atau ubah kode Anda agar pengembang lain dapat lebih memahami apa yang terjadi. Komentar adalah alat yang ampuh untuk mendokumentasi kode Anda dan membuatnya lebih mudah dipahami. Anda harus menggunakan komentar untuk memberikan konteks atau meninggalkan catatan untuk diri sendiri dan orang lain. Manakah dari pilihan berikut secara dapat membuat komentar satu baris? Maka kapan Anda akan menggunakan komentar multibaris? Masih terperinci, bisa singkat, menandakan baris. Manakah dari berikut ini merupakan praktik yang baik saat menggunakan komentar dalam kode? Gunakan komentar menjelaskan bahkan kode yang sederhana sekalipun hindari penggunaan komentar. Oke. Dalam karya ini, Anda akan mempelajari cara kerja dengan dasar-dasar JavaScript dan membangun bot sapaan. Pada langkah pertama ini, Anda perlu menampilkan pesan ke konsol dari bot sapaan. Ingat bahwa Anda mempelajari tentang konsol berikut pengingat cara menggunakan konsol log.
order. Sekarang Anda seharusnya melihat pesan pertama dari bot konsol. Dari bot di konsol. Saatnya menambahkan pesan kedua dari bot. Tambahkan konsol pernyataan ini menampilkan pada pelajaran sebelumnya Anda telah mempelajari tentang let dan kata kunci cara mendeklarasi variabel di JavaScript. Berikut ada pengingat tentang cara mendeklarasi variabel menggunakan variabel lembut. Sekarang saya menetapkan nilai kebuat variabel pada pelajaran dalam mempelajari nilai ke variabel. Tetapkan bot sama dengan teacher bot. Sekarang saatnya menginisialisasi bot location variabel. Saat Anda perlu mendeklarasikan variabel yang terdiri dari beberapa kata, Anda dapat menggunakan konvensi penamaan camel case. Saat menggunakan camel case, kata pertama ditulis dengan huruf kecil. Kata berikutnya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya berarti ya menetapkan string let what location Sekarang saatnya menambahkan pesan lain dari bot. Tambahkan konsol pernyataan lain ke tambahkan konsol pernyataan lain ke code. Tambahkan pernyataan konsol lain ke code yang mencat tersebut. Konsol log hello allow me to introduce myself.
ya Allah. Astagfirullah. Sebelumnya Anda telah membuat variabel bot dan bot location, yaitu ini dan ini. Sekarang Anda akan menggunakannya untuk menampilkan pesan baru ke konsol. Pada pelajaran sebelumnya, Anda telah mempelajari cara bekerja dengan penggabungan string menggunakan operator plus untuk menggabungkan string seperti ini. Ingat bahwa memperhatikan spasi menggabungkan string buat variabel bernama buat introduction. Ini gabungkan buat variabel dengan buat introduction. Gabungkan penggabungan string dengan ini. Astaga. Ini. Let sama dengan my name is titik override. Terus console log akan nilai ke code introduction variable, kemudian tampilkan variabel bentuk berarti buat introduction tambah buat ini. Anda harus menggunakan penggabungan string dengan operator plus untuk menggabungkan my name is dengan bot. Ini variabel bot diikuti terus lagi matikan spasi, totalkan string dan digabungkan. Bingung. Cara itu
Ingat bahwa ketika susah buat variabel bernama board introduction udah. Kemudian roulette. Pasti. Tetapkan string yang telah digabungkan ini ke portfolio. Bingung sumpah. Astagfirullah. Yang dipanggil buat introduction. Oke. Apa bedanya? Buat introduction. My name is spasi. Kosong. Buat variabel bernama bot bot location sentence sama dengan inline highlight in bluish location pada penelitian dalam mempelajari cara menetapkan ulang nilai ke variabel seperti ini dengan menggunakan penugasan ulang. Tetapkan string penugasan ulang string
panggil bot sama dengan profesor bot koma, terus kita panggil log dot burung bot. Oke. Sekarang saatnya untuk melihat nilai bot terbaru tersebut. Mulailah dengan membuat variabel baru bernama let nickname introduction. Gunakan gabungan string my nickname is plus buat variabel yang diikuti dengan titik plus titik koma. Tetapkan string hasil tersebut ke dalam kerja lagi console log nickname introduction. Oke, lanjut. Sekarang tampaknya bot tersebut ingin mengubah nama panggilnya dengan menggunakan penugasan ulang. Tetapkan string bot awesome. Untuk melihat nama panggilan baru bot, Anda perlu mengirimkan pesan baru ke WhatsApp. Buatlah variabel bernama let cons new nickname greeting, terus kemudian gunakan penggabungan untuk menyatukan bot, terus variabel diikuti dengan titik, terus sudah dipanggil console log new nickname greeting. Beberapa pesan terakhir dari bot akan berfokus pada topik favorit bot tersebut, mulai dengan membuat variabel baru bernama let favorite subject berupa string computer science.
Caranya buat variabel bernama favorite subject. Favorite subject sentence gunakan penggabungan string. Konsol log Sebagai langkah terakhir, Anda akan mencatat pesan bot. Dan memastikan semua pengujian berhasil. Jika lihat kisah pengguna, Anda harus mencatat hello world di konsol log. Anda perlu membuat 3 variabel bot name, bot location. Let bot name let bot location let favorite terus yang masing-masing menyimpan nama bot, asal bot, nama bot, misalnya Agil. Indonesia. Favorit terus Anda harus masuk ke my name is. Konsol TikTok buat ini terus konsol blog buat location konsol blog paste. Untuk membuat coding flag string merupakan fakta menarik tentang
Anda serta menyertakan favorit Anda. Anda harus menggunakan add untuk membuat coding kotak coding dan menentukan string kita misalkan ini kan karena adalah string merupakan mata menarik terus dia minta bawa favorit language. Terus kita menyertakan penggunaan favorit language. Harus mencatat coding fakta ke konsol di konsol log coding. Nah, ada spasi ya ini. Saya memiliki bahasa pemrograman favorit yaitu C++. Titik. Untuk menentukan label tersebut ke fakta baru tentang menggunakan favorit language, variabel tersebut ulang tersebut ke fakta baru tentang menggunakan bahasa variabel tersebut ke fakta baru tentang bahasa favorit menggunakan berkali berarti. Anda harus menentukan ulang. JavaScript dan C++. Variabel tersebut Anda harus mencatat konsol ini lagi. Anda harus mencatat konsol log.
Anda harus masuk ke Hello. Apa maksudnya nih? Bingung sumpah. Masuk nih. Anda harus masuk ke Hello World, encoding your fakta grid. Anda harus menegasikan sebuah bot variabel pemisah kembali. Udah. Console log. Hello. Anda harus masuk ke ini. Udah. Salah ya. Saya kita minta perbaikinya. Apa yang membedakan? Lah, tiba-tiba bisa. Si komentar console log, hello from console log. Wah, betul, ini betul. Terus my name is mati lagi kok. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.